Selamat pagi, ketemu lagi dengan Miss Ratna di tema 3. Hari ini kita akan membahas daily activities, kegiatan sehari-hari. Di tema ini akan berkaitan juga dengan waktu, sudah dipelajari di tema 2 kemarin, karena berhubungan ya, daily activities dan waktu kalian melakukan kegiatan sehari-hari tersebut. Untuk pertama kita akan bahas adverb of frequency. Adverb of frequency. An adverb of frequency tells us how often something takes place. Sebuah kata keterangan yang menerangkan seberapa sering suatu itu terjadi. Jadi nanti ada frekuensinya. Kita membahas frekuensi kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan. Pertama adalah piramida terbalik. Di sini sudah ada prosentasenya dari 100% sampai 0%. Jadi dari always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, dan terakhir adalah never. Artinya adalah selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sangat jarang, dan tidak pernah. Di sini ada dua yang sama, biasanya dan kadang-kadang. Diartikan sama, tapi untuk prosentase penggunaannya yang atas lebih sering dilakukan, ya. Di tema ini nanti kita hanya menggunakan 4, yaitu always, usually, often, dan sometimes. Sebelum ke formula, kita masuk ke auxiliary verb atau kata kerja bantu, yaitu do does. Jadi nanti kita akan tetap mempelajari kata kerja bantu yang digunakan menurut subjeknya. Digunakan di pertanyaan maupun jawabannya. Ada singular, ada plural. Seperti biasa ya. Singular yaitu dia laki-laki, he. Dia perempuan, she. Dia benda, it. Nama orang cuma satu. Menggunakan does. Jawabannya menggunakan kata kerja ditambah s. Yang plural, mereka, they, kami, we, kamu, you, nama orang lebih dari satu, dan I. Menggunakan do dan kata kerja. Tidak ditambah s ya. Kalau tadi yang singular ditambah s, sekarang tidak ditambah s. Next. Masuk ke formula dan kalimatnya, contoh kalimatnya. Pertama, what do you always do? Artinya, apa yang selalu kamu lakukan? Di sini berarti prosentasenya 100% ya, selalu dilakukan. Setiap hari dilakukan, always. Ya. Always, berarti setiap hari dilakukan. Biasanya pada jam-jam yang sama. Ya. Misal bangun, sarapan, atau berangkat sekolah, ya, atau tidur. Do you dimerahkan di sini. Subjeknya adalah you, maka menggunakan auxiliary do. Ini harus, ya. Di belakang do biasa, tidak ditambahkan apapun. Jawabannya I. Dalam pertanyaan you, jawaban selalu berubah menjadi I. I always, karena di sini always, maka dalam jawaban juga harus always. Have breakfast. I always have breakfast. Di sini kata kerjanya tidak ditambah s atau tidak berubah menjadi has karena subjeknya adalah I, plural. Artinya, aku selalu sarapan. Contoh kedua, what does she usually do?
Di sini menggunakan usually, artinya adalah biasanya. Berarti prosentasenya sudah agak menurun ya. Kalau ini tadi sering dilakukan pada saat dan waktu atau jam yang sama, kalau ini nanti biasanya tidak sama ya. Does she, kalau di sini tadi do, di sini does karena di sini subjeknya adalah tunggal, maka menggunakan does. Di belakang tetap do, tidak boleh ditambah walaupun di sini subjeknya tunggal. Sudah ada di sini auxiliary-nya does, maka belakangnya tetap tidak ditambahkan s. Artinya apa yang biasanya dia lakukan? Nah, jawabannya she usually has dinner. Karena di sini she, maka kata kerja berubah menjadi has. Karena di sini she subjek tunggal, maka menjadi has di sini kata kerjanya. Artinya dia biasanya makan malam. Sekarang menggunakan jam. What do they often do at 2 p.m. Di sini menggunakan do karena subjeknya adalah they. Often artinya sering. Apa yang sering melakukan pada pukul 2 siang? Jawabannya subjeknya they tetap turun menjadi they. Lalu often, adverb of frequency-nya tetap sama. Have breakfast. Di sini tidak berubah karena subjeknya plural. Artinya mereka sering makan siang. Contoh yang kedua yang menggunakan waktu. What does father sometimes do at 5 p.m.? Apa yang kadang-kadang ayah lakukan pada pukul 5 sore? Jadi di sini tadi pakai do, di sini pakai does. Does-nya karena subjeknya adalah father, yaitu satu orang. Tunggal, maka menggunakan does. Jawabannya, father sometimes sweeps the floor. Jadi di sini karena subjeknya tunggal, father, maka sweep harus ditambah s, ya. Father di sini sweeps. Sometimes-nya sama, tidak boleh dirubah dan tidak boleh ketinggalan, ya. Artinya ayah kadang-kadang menyapu lantai. Selanjutnya adalah the activities, kegiatan sehari-hari yang biasanya kita lakukan. Contohnya adalah pertama adalah get up, wake up, juga ada jogging, bangun, dan lari pagi. Contoh kalimatnya, I get up at 5 o'clock in the morning. Aku bangun pada pukul 5 pagi. Subjeknya I, langsung menggunakan kata kerja get up. Jadi di sini tidak menggunakan adverb of frequency ya. Langsung subjek dan kata kerja. Lalu Anna always does jogging. Anna selalu berlari pagi. Subjeknya tunggal. Kalau di sini tadi subjeknya plural, di sini subjeknya tunggal. Karena subjeknya tunggal, maka does di sini kata kerjanya harus menggunakan does. Berubah. Ditambahkan does ya. Anna always does jogging. Kalau mau menjadi Anna always jogs, boleh, artinya sama. Next, take a bath, take a shower. Juga ada have breakfast, mandi, dan sarapan. Jadi urutannya habis bangun tidur bisa olahraga dulu atau bisa langsung mandi, habis itu sarapan. Contoh kalimatnya, father takes a bath at 5:30. Di sini subjeknya ayah, lalu ada kata kerjanya take. Di sini take ya. Kenapa di sini tambah s? Karena subjeknya tunggal,
father, maka take harus ditambah s. Ayah mandi pada pukul 5:30. Next, my sister always has breakfast before studying. Di sini have, di sini has. Kenapa berubah? Karena subjeknya tunggal. Kalau subjeknya tunggal, kata kerjanya harus berubah menjadi has. Have harus berubah menjadi has. Kalau misal nanti subjeknya plural, misal they, mereka, atau I, has di sini tetap menjadi have. Tetap have, tidak berubah menjadi has. Adikku selalu sarapan sebelum belajar. Next. Study, have lunch. Ada belajar, ada juga makan siang. Di sini belajarnya ada 2 macam ya. Ada pergi ke sekolah, juga ada belajar dari rumah. Menyesuaikan kondisi sekarang ya. Contoh kalimatnya, during the pandemic, I always study from home. Selama pandemi, saya selalu belajar dari rumah. Jadi bisa ditambahkan kalimat dulu sebelum ada kalimat tentang daily activities-nya. I always study. Subjeknya di sini adverb of frequency, baru kata kerja. Kalau mau tidak disertakan adverb of frequency-nya bisa. During the pandemic, I study from home. Bisa. Kalimat selanjutnya, we usually have lunch at 1 in the afternoon. We, subjeknya we, kami, usually biasanya have lunch. Jadi, kalau tadi my sister, have-nya berubah jadi has, sekarang tetap have. Karena di sini subjeknya plural, we, kami artinya. We usually have lunch at 1 in the afternoon. Adverb of frequency-nya adalah usually. Kalau di sini always, berarti selalu dilakukan setiap hari. Kalau di sini usually, berarti kadang-kadang tidak dilakukan. Jadi prosentasenya agak turun. Tidak selalu ya. Tidak selalu pada pukul 1. Jadi waktunya tidak selalu sama. Kami biasanya makan siang pada pukul 1 siang. Next. Ada take a nap, ada do chores. Take a nap artinya tidur siang. Kalau take a nap itu arti sebenarnya adalah tidur sebentar. Jadi kalau tidur siang itu tidak terlalu lama, hanya 30 atau 60 menit ya. Ada do chores. Do chores itu pekerjaan rumah. Bisa bersih-bersih, atau mengepel, menyapu, atau cuci piring, cuci pakaian ya, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, subjeknya Andi, takes a nap. Ini harusnya, kalau di sini harusnya tidak ada s-nya ya, take a nap. Karena di sini subjeknya tunggal, maka harus ditambah s. Andi sering tidur siang pada pukul 2 siang. Next. They always do chores to help their parents. Mereka, adverb of frequency-nya always, do chores, melakukan pekerjaan rumah untuk membantu orang tua mereka. Next. Play in the field dan take a bath. Ada bermain dan mandi setelah bermain ya. Contoh kalimatnya, my children sometimes play in the field with their friends. Anak-anakku kadang bermain di lapangan bersama teman-teman mereka. My children, karena children ini banyak atau lebih dari 1, maka play tidak boleh ditambah s. Ya, children itu jumlahnya lebih dari 1. Kalau 1 saja child. Ya. Anak-anakku kadang bermain di lapangan bersama teman-teman mereka. Lalu yang selanjutnya, take a bath. My brother
takes a bath after playing with his friends in the evening. Di sini takes ditambah s. Kenapa? Karena my brother adalah subjek tunggal. My brother takes a bath after playing with his friend in the evening. Adikku mandi setelah bermain dengan teman-temannya di sore hari. Next, watch television dan have dinner. Menonton televisi dan makan malam. Contoh kalimatnya, we always have family time by watching television. Kenapa di sini watch dan di sini watching? Karena di sini ada by. Setelah kata by diharuskan menggunakan ing dalam kata kerjanya. Ya. Kalau tidak menggunakan kalimat ini, bisa langsung we watch television. Karena di sini ada by, maka watch-nya harus tambah ing. We always have family time. Kami selalu berkumpul keluarga dengan menonton televisi. Have dinner. Jadi ini prosentasenya selalu ya. Prosentasenya setiap hari seperti itu. Ya. Yang kedua, we usually have dinner at 7:30 in the evening. We usually, masih we di sini subjeknya sama. Usually, biasanya. Jadi prosentasenya tidak selalu, ya. Makan malam pada pukul 7:30 malam. Jadi bisa jam 7 atau bisa tidak bersama-sama atau bisa lebih lambat, ya. We usually have dinner at 7:30 in the evening. Next, study dan sleep. Belajar dan tidur. I often study after having dinner. Saya sering belajar setelah makan malam. Di sini berarti prosentasenya sudah turun lagi, often. Kalau tadi yang tertinggi adalah always, lalu yang bawahnya usually, sekarang often. Subjeknya I, maka study-nya tidak ditambah IES. Study-nya tetap I often study after having dinner. Aku sering belajar setelah makan malam. Selanjutnya, I sleep at 9:30 at night. Yang terakhir ya ini. Jadi setelah berkegiatan seharian, kegiatan terakhirnya adalah tidur. I sleep. Kali ini tidak memakai adverb of frequency, jadi langsung aku dan kata kerjanya sleep. Karena aku adalah subjek plural, maka kata kerjanya tidak ditambah s. Aku tidur pada pukul 9:30 malam. Setelah ini, tolong dicatat dari awal sampai ke formula dan kalimatnya. Jadi dari sini, dari judulnya, lalu adverb of frequency, auxiliary verb, kata kerja bantunya, formula dan kalimatnya, lalu kalimat yang kedua juga. Nanti untuk lebih detailnya, Miss Sarna terangkan di WhatsApp saja. Terima kasih, sampai jumpa.